Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, aku Dadrian Saputro dengan NIM akhir 021 dari kelas Oceanografi A. Ingin membuat video H+1 praktikum sistem informasi geografis modul 9 terkait dengan pengenalan Google Earth Engine. Nah, sebelum kita masuk ke tutornya, kita terlebih dahulu harus mengetahui pembagian wilayah untuk setiap masing-masing KKPJ-nya. Nah, untuk itu kita buka dulu pembagiannya. Karena saya itu PJ-nya ke Arum, jadi untuk saya itu ada di wilayah Delta Mahakam. Delta Mahakam itu di Kalimantan Timur. Kalau udah, kita buka Google Earth Engine-nya dulu. Nah, kalau udah kebuka kayak gini, kita bakal masuk ke kalau misal teman-teman belum login atau belum register dulu, teman-teman bisa pilih yang ini, ke start. Lalu ikutin step-step yang ada di sini. Nah, karena saya sudah login, maka saya tinggal masuk ke bagian kode editor. Nah, kalau udah, kita cari di sini wilayah Delta Mahakam. Nah, karena di sini kan nggak ada nih, kita cari manual aja. Nah, sebentar ya, kita cari Delta Mahakam dulu. Mana? Samarinda mana sih? Nah, di wilayah sini teman-teman ya, Delta Mahakam. Nah, karena kemarin itu dikasih tahunya kalau semisal nanti itu kita buat rectangle, gambar rectangle-nya itu nggak boleh kegedean. Jadi itu kita nggak boleh gambar kegedean ya, karena nantinya datanya takut nggak keluar gitu. Nah, kalau udah sebentar. Kita terlebih dahulu buat apa namanya ya, langkah-langkahnya dulu. Jadi sebelum kita buat skripnya, kita itu buat kalimat langkah-langkahnya dulu. Nah, supaya ini itu nggak jadi perintah buat si skrip, itu kita kasih garis miring 2 kali, terus kita kasih nomor. Habis itu kita ketik gini, membuat SHP wilayah kajian. Jadi gini, langkah pertama itu kan membuat SHP wilayah kajian. Nah, kalau udah, kita bikin ini, kita pilih yang bagian ini, geometric tools, kemudian kita pilih yang draw rectangle, habis itu kita pilih yang daerah sini. Nah, gini aja ya, karena takut datanya nanti nggak kelihatan, jadi pakainya kayak gini. Kalau udah, lanjutnya kita itu ubah bagian yang wilayah tulisan geometri ini jadi AWI. Oh ya teman-teman, sebelum lanjut aku lupa, ini nanti aku sekalian ngejelasin terkait interface dari si Google Earth Engine-nya. Jadi di sini itu ada beberapa interface dari Google Earth Engine. Sebenarnya yang utama itu ada dua, yaitu ada kode editor yang ini sama peta interaktif yang ini. Kalau yang lainnya itu pembantu aja sih. Nah, kode editor ini itu untuk kita membuat script yang mau kita gunain. Jadi kita itu ngebuat script namanya di kode editor. Kemudian di sini itu ada peta interaktif yang bisa kita buat
lihat daerah mana yang bakal kita kaji. Habis itu di sini ada script, ini untuk lihat script-script yang udah kita buat. Kemudian ini ada dokumen atau API dokumenter atau apa namanya, tapi tulisannya di sini itu docs. Nah, ini tuh untuk mencari script yang bakal kita gunain juga. Di sini juga ada run script. Jadi misal kita udah bikin script, kita run dulu kalau misal kita mau lihat scriptnya jalan atau enggak, atau bisa untuk di akhir nanti buat ngerun lagi. Kemudian di sini ada inspektor, ada konsol, ada task. Ini untuk memperlihatkan yang udah kita buat, dan konsol ini sama tapi ini kan output, ini yang masih bentuk output printnya. Terus apa lagi? Nah, ini ada geometric tools, ini untuk menggambar line, ada shape, ada ini juga. Terus apa lagi ya? Nah, ini tombol search place dan apa ya namanya, tombol search yang ini tuh untuk mencari tempat atau mencari katalog-katalog lain yang kita butuhin. Nah, gitu ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke step berikutnya. Nah, kalau udah kita itu ketik di sini var, habis itu collection sama dengan, habis itu kita cari di sini docs, itu gini, features collection. Nah, bentar ya. Nah, ini udah ada. Kita kan tadi udah cari yang feature collection, kita scroll ke bawah, kita pilih yang mana tadi? Kok hilang? Nah, yang ini. Kita klik 2 kali, habis itu kita copy paste yang bagian ini. Kita copy aja teman-teman. Masuk. Kita akan sebenarnya tempat-tempatnya berbeda-beda, bagi-bagi sesuai dengan PJ kelompok masing-masing. Jadi PJKM itu nah, udah kita copy paste. Terus pada bagian ini kita ganti jadi AWI. Nah, fungsinya tuh apa? Jadi untuk yang ini itu seingat saya itu buat nambahin ini rectangle ini ke dalam script kita. Nah, kalau udah kita cari di sini lagi itu export dot table dot kita cari yang to drive, yang ini kita copy paste. Sabar ya, bentar. Salah. Nah, kalau udah yang ini itu prosesnya agak panjang, bentar ya. Kita enter dulu, kemudian kita pilih yang kurung Kurawa ini. Habis itu buat di bagian collection kita masukin. Nah, ini tuh kita pilih yang bagian collection juga. Bentar. Collection. Habis itu kita enter lagi. Di sini tuh kita masukin nama wilayah yang kita kaji, karena di wilayah saya itu namanya Delta Mahakam, maka saya ketik Delta underscore Mahakam. Mahakam.
dan kita enter lagi buat folder itu, kita masukin ROI, habis itu kita enter lagi. Bentar teman-teman ya, tadi ada yang salah, ini kita harusnya kasih petik dulu di sini. Ini juga sama, di sini juga sama. Nah, habis itu yang ini kita hapus juga nih, yang ini. Buat file format itu kita petik satu, kemudian SHP, kemudian petik lagi. Kalau udah kita nah, tujuannya tuh apa kita buat ini, jadi kita ini supaya yang tabel yang udah kita buat dipindah atau di-up ke G Drive kita gitu ya. Nah, jadi untuk mengunggah ya. Ini ya. Nah, kalau udah kayak gini kita pilih yang run script. Kalau udah kita tunggu beberapa saat. Nah, kalau udah keluar yang kayak gini, ini kan tadi namanya Delta Mahakam kan. Nah, kalau udah keluar yang kayak gini kita ketik run lagi. Habis itu kita klik yang bagian run. Kita tunggu bentar. Nah, kita tunggu sampai proses ini selesai. Nah, kalau udah kita bakal pergi ke G Drive. Nah, kalau udah, kita pilih yang ini. Habis itu ini kan udah komplit ya tadi ya, udah selesai ya. Kita pilih yang ini, Open in Drive. Nah, kalau udah, ini kan kita udah dapat data ROI kita. Nah, itu kan ada banyak tuh, ada yang bentuknya PRG, GPG, fix, ada yang SHP. Nah, itu sebenarnya kita namanya nggak harus ROI sih, tapi karena untuk memudahkan aja, jadi namanya ROI. Nah, kalau udah kita download, kita unduh, itu semuanya langsung, nggak usah satu-satu biar gampang. Nah, kita unduh yang ini, kita pilih bagian download. Kita tunggu ya. Nah, kalau udah kita ekstrak dulu folder yang kita unduh. Kita tempatin di tempat yang kita mau aja, bebas teman-teman. Nah, kalau udah kita lihat dulu. Nah, kalau udah kita bakal lanjut ke step berikutnya. Nah, kalau udah kita balik lagi ke Google Earth Engine-nya. Nah, benar. Ini kan udah ya. Biar nanti kan script ini bakal kita gunain juga di laporan. Jadi buat lampirannya, jadi kita simpan dulu aja ini. Nah, kalau udah kita pilih yang bagian sini, accept.
Habis itu kita pilih yang new, kita pilih yang shapes, kita pilih select. Habis itu kita pilih yang tadi kita unduh loh. Oh ya, ini kan kemarin pas praktikum itu kan pakainya pesisir Jepara, nah itu malah kegabung, jadi kita pakainya tetap yang wilayah Delta Mahakam aja. Yang ini apain aja, nanti dihapus nggak apa-apa. Nah, udah kita pilih yang buka, habis itu kita pilih yang upload. Nah, kita refresh. Bentar. Nah, ini kan masih loading ya teman-teman ya. Nanti kita tunggu dulu sampai selesai. Nah, ini udah selesai. Buat yang di sini tuh bisa kita hapus aja. Yang ini juga sama, kita hapus nggak apa-apa. Nah, kalau udah kita refresh yang bagian sini. Nah, buat wilayah Delta Mahakam kita klik yang bagian sini, import into script. Nah, kita tunggu. Kalau udah, teman-teman, jadi untuk yang ini kita ganti jadi ROI. Nah, kalau udah kita masuk ke bagian yang pertama ini, tahap satunya. Bentar, kita ketik gini, map add layer. Maaf. ROI. Bentar. Nah, ini tuh gunanya untuk apa? Jadi ini untuk menambahkan geometri di peta. Kalau udah kita ketik lagi map dot center object buka kurung ROI tutup kurung. Kalau udah kayak gini ya, bentar. Kalau udah kayak gini kita tambahin berapa ya? 13 dah. 13. Nah, gunanya tuh apa? Kita masukin script yang ini itu untuk zoom in. Nah, nilai 13 itu menandakan seberapa detail yang kita tampilkan. Semakin kecil akan semakin. Nah, ini kita hapus aja nggak apa-apa. Jadi nilai yang kita masukin di sini itu bakal nentuin seberapa zoom peta kita. Nah, kalau udah kita enter. Habis itu kita masuk ke script berikutnya, yaitu memanggil Citra Sentinel 2A. Ini besar nggak? Nah, kalau udah kita masukin kayak gini, var S2. Nah, sebenarnya S2 itu namanya bebas, ini mau namain apa, S2 mau A2 atau apa, itu sebenarnya bebas asal nanti nggak error, nggak apa-apa sebenarnya. Terus ini kita kan nggak tahu nih kita bakal pakai script yang kayak gimana buat Citra Sentinel 2A-nya. Nah, itu kita pergi ke sini, kita pilih yang dataset. Habis itu kita kan pakainya Sentinel, kita pilih yang Sentinel. Habis itu kita scroll ke bawah, kita pilih yang Sentinel 2 yang ini. Habis itu kita pilih yang nilai 2A.
Nah, kita copy paste yang ini nih. Ini jadi script yang kita butuhin. Kalau udah ini kan kita sama dengan kita copy paste. Nah, kalau udah kan jadi gunanya script ini itu untuk memanggil Citra. Nah, kalau udah kita masukin script lagi. Kita masukin script kayak gini, filter font fonts buka kurung ROI. Nah, gunanya itu untuk memfilter band yang dipanggil ke wilayah ROI. Jadi kan tadi kan bandnya itu kan masih kayak acak kan, bandnya masih banyak yang masuk ke wilayah ROI-nya. Nah, itu kita pilih yang filter ini. Kalau udah kita ketik lagi. Dot filter date. Bentar, untuk tahunnya kayaknya sama. Bentar, mau lihat tahun. Pis, tahunnya pada kami itu pis. Lupa. Nah, jadi untuk tahunnya itu kan sama semua ya. Kita pakai 2023 01 koma 2023 12 31. Nah, gunanya itu untuk apa? Jadi gunanya yang ini itu untuk menentukan atau memfilter tanggal yang kita gunain. Jadi ini kan di sini kita pakainya tanggal 1 Januari 2023 sampai 31 Desember 2023. Nah, kalau udah kita ketik lagi dot sort buka kurung petik cloudy underscore pixel underscore. Nah, kalau udah kita kasih koma, itu true. Nah, gunanya yang ini itu untuk mensortir atau memfilter sama aja awan. Jadi true itu menunjukkan itu banyak, true itu sedikit, false itu banyak. Jadi ini bisa pakai false, bisa pakai true, tapi saya pakainya true aja. Kalau udah kita ketik kayak gini, first buka kurung. Nah, gunanya ini itu untuk apa? Ini itu untuk untuk memilih data pertama. Kalau udah kita ketik kayak gini lagi, klik buka kurung ROI. Nah, script yang ini itu untuk
untuk memotong. Oh ya, bentar. Jadi gini, untuk AOI pakai bahasa Indonesia aja ya biar gampang. AOI itu wilayah seluruh peta yang dikaji. Gimana ya? Tadi kan ini kan wilayah Delta Mahakam kan. Nah itu sebenarnya AOI-nya itu yang luas banget ini. Sementara untuk ROI itu untuk yang tadi kita apa namanya bikin rectangle, bikin gambar di sini. Nah itu ROI yang merah-merah gitu ya teman-teman. Jadi ini untuk memotong sesuai yang kita gambar tadi. Bentar. Maaf teman-teman, ini tadi kan kita ketik kayak gini kan udah klip ya untuk memotong ROI-nya. Kemudian kita ketik lagi, ada spasinya boleh, nggak ada juga boleh, maksudnya ada ininya boleh, nggak ada juga boleh. Kemudian kita ketik print S2 itu untuk memunculkan band kalau udah gitaran. Nah kalau udah selesai itu nanti kita bakal diliatin ininya kita lagi. Habis itu kita pergi ke konsol. Nah di sini tuh kan ada bandnya tuh. Nah banyak kan, ada 25. Nah kalau udah kita ketik kayak gini, map dot add layer buka kurung S2 koma image visparam koma true color. Nah gunanya ini itu untuk memunculkan citra di map. Nah maaf teman-teman tadi salah, ini harusnya belum dulu ya, kita hapus dulu. Nah kita kan udah tuh map.add_layers kemudian S2, habis itu kita run aja. Bentar ya, kita tunggu. Kalau udah kita pergi yang ke layer 2 ini. Untuk B-nya kita ubah jadi 432. Untuk ininya kita ubah ke 98%. Kalau udah kita apply. Import. Kalau udah kita close. Nah, tadi kan masih hitam tuh. Nah, ini kan udah. Maaf teman-teman. Nah, kalau udah kayak gini, kita copy paste yang ini. Ya mana ya? Nah ini, image visparam. Kita kopas, kita masukin di sini, koma, terus kita masukin, di situ koma lagi, kita petik itu color. Ya, ini kan untuk memunculkan citra di map tadi ya. Nah ini untuk menyambungkan sama yang ini. Kalau udah kita bakal lanjut ke step berikutnya. Ini kan step yang buat memanggil citra sentinel. Kita bakal lanjut ke step berikutnya. Ini step berikutnya itu memproses NDWI. NDWI itu tahu kan kayak nilai yang menampilkan air, water index di suatu wilayah. Jadi ketika nilainya itu positif itu berarti banyak air, ketika nilainya negatif itu
apa namanya, airnya kurang. Ada juga NDVI, tapi di modul ini itu kita lebih fokus ke NDWI. Nah udah, kita enter, kemudian kita ketik var NDWI itu sama dengan sama dengan oke, kita lanjut teman-teman, maaf tadi ada sedikit kendala. Kita ketik S2, kemudian kita titik, kemudian kita cari di docs ini, aduh maaf, kita ketik normalize. Nah kita pilih ini, habis itu kita convert ke bagian itu, habis itu kita masukin. Nah ini kan B-nya itu kan tadi kita pakainya 3-8 ya, salah. Nah ini itu untuk memasukkan NDWI. Udah kita enter, kemudian kita ketik lagi map.add layer, buka kurung NDWI, bentar. Oke, kalau udah kita ketik ini, kita koma, kemudian kita kurung Kurawa, kita masukin gini, min titik 2 min 1 koma max titik 2 1 kemudian koma palette titik 2 ini apa, kurung mutlak, apa namanya ini, apa, astagfirullah, petik green itu koma blue. Kalau udah di bagian sini kita tambahin koma NDWI. Nah ini itu untuk menghitung nah jadi itu script yang ini tuh buat menghitung nilai NDWI yang ada di sini, yang ada di ROI-nya. Jadi gimana ya, nilai min itu kan yang tadi saya sempat mention itu minus, berarti kan nggak ada air kan. Kalau yang max itu berarti positif, itu ada air. Nah di kalimat selanjutnya itu kan ada green blue. Nah green itu berarti menunjukkan dia itu tidak ada air atau kurang banget air atau kurang air gitulah intinya. Kalau yang blue untuk max atau untuk positif itu berarti dia mengandung air gitu ya teman-teman. Kalau udah kita run. Kita tunggu sampai selesai. Kita run aja. Nah kalau udah, kita bakal lanjut ke step berikutnya. Ini kan udah kelihatan kan? Kelihatan kan? Ini hijau berarti itu dia kurang banget air atau ya punya air tapi dikit. Kalau yang di bagian sini itu kan full biru ya, berarti ini kan memang wilayah air semua, ini laut ini. Kalau udah, kita bakal lanjut ke step berikutnya. Kita bakal lanjut ke step menyimpan hasil image.
Kalau udah kita ketik lagi var ndwi fish sama dengan kurung kurawa min titik 2 minus 1 koma max titik 2 1 palete buka kurung kayak gini apa kurung mutlak green koma bentar. Nah kalau udah teman-teman kita bakal lanjut lagi, kita ketik di sini var export params sama dengan nih kita cari di sini export image. Nah yang ini export image to drive. Bentar. Nah, udah kita copy paste. Bentar ya, bentar. Kalau udah kita. Nah kalau udah kayak gini kita masukin satu-satu ya. Kayak yang awal tadi kita kurung apa? Terus kita enter. Image kita masukin ndwi. Bentar. Nah oke, kita lanjut ya. Maaf tadi. Buat image itu kita ketik ndwi, kemudian kita dot visualize visualize ya orang Jawa, kemudian buka kurung ndwi fish itu kita enter lagi, kita tutup titik 2, kemudian kita di bagian description kita masukin kayak gini ndwi underscore Mahakam, karena wilayah saya Mahakam ya, menyesuaikan sama tempatnya aja teman-teman. Terus kita masukin di bagian folder itu folder nggak usah, ini folder file sampai dimension dihapus. Buat region itu kita masukin ROI, dan untuk scale itu 30. Nah, yang di sini juga dihapus, menyisakan file format. Untuk buat file formatnya itu kreatif. Nah, untuk yang ini dihapus juga. Nah kalau udah kayak gini kita ketik run. Kita tunggu. Kalau udah keluar kayak gini kita run aja.
Oh ya, sambil nunggu itunya kita itu untuk ini tuh apa ini itu maaf. Jadi untuk script yang ini itu untuk mengunggah hasil image ke citra. Ya, kita tunggu sampai selesai. Nah, di sini kan untuk kita udah bilang pen yang digunakan. Ini untuk fungsinya di sini yaitu ketika nilainya negatif itu menunjukkan adanya kandungan air yang banyak. Kalau positif Nah kalau udah ini kita pilih yang ini, habis itu kita open in drive. kembali negatif tidak ada kandungan airnya. Kalau positif Nah ini kita unduh. Nah ini untuk wilayah yang kita udah unduh ya. Guys, teman-teman, sekian video tutorial atau video tugas 1 dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.